Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas webcomic One Punch Man chapter 129. Bisa dibilang sih webcomic chapter terbaru lama banget dah rilisnya. Kalau nggak salah udah 2 bulan lebih baru rilis chapter terbarunya. Kirain mah bisa langsung 3 chapter gitu yang keluar atau 4 chapter kayak biasanya. Lah ini cuma 1 chapter doang. Ya nggak apa-apa lah, yang penting webcomic One Punch Man chapter terbaru rilis. Nah, untuk chapter 129 ini kita diperlihatkan pahlawan berhasil mengalahkan monster tingkat naga, walaupun ada yang kalah juga sih. Dan akhirnya Saitama pun sedikit demi sedikit bisa menunjukkan kekuatannya. Apalagi yang mengetahui kekuatannya bukan hanya para pahlawan kelas A atau B, tapi ada Blue juga yang seorang pemimpin new hero yang melihat Saitama mengalahkan monster level naga dengan 1 kali pukulan. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 129. Oke, jadi di chapter kemarin itu kita melihat ada 5 monster level naga yang muncul secara bersamaan, cuman ditempatkan secara berpisah. Dan akhirnya para pahlawan yang terdekat di lokasi itu mengatasi monster-monster level naga. Ada yang kalah dan ada juga yang menang. Kelima monster naga itu diatasi oleh Tank Top Master, Genos, Blue, Tatsumaki, dan Suiko, yang seorang adik dari Suiryu. Ya kalian juga tahulah siapa yang aja yang menang dan kalah melawan monster level naga. Nah, setelah para pahlawan dan kelima monster level naga itu bertarung, di sini diperlihatkan yang pertama adalah Tank Top Master. Terlihat jika Tank Top Master sepertinya sudah kalah melawan monster level naganya. Ya untuk ini wajar aja sih, karena ketika di chapter kemarin itu Tank Top Master mengatakan jika dia meningkatkan kekuatan berkali-kali lipat karena tank topnya, tapi itu hanya bertahan sebentar. Ya dari chapter kemarin aja kita bisa ngelihat jika Tank Top Master kemungkinan kalah. Dan di chapter berikutnya pun benar jika Tank Top Master kalah melawan monster level naga. Di sini terlihat jika Tank Top Master sepertinya lumpuh dan tidak bisa bergerak karena asap yang dikeluarkan oleh monster Happy Smoker. Monsternya mengatakan makin lama sepertinya jika Tank Top Master mukanya semakin pucat. Ya mungkin karena terkena asap dari monsternya atau melawan monster level naga. Dan monsternya berniat nggak langsung membunuh Tank Top Master karena ingin menyakitinya pelan-pelan terlebih dahulu agar merasakan siksaan. Kejam juga nih Happy Smoker, nggak berperi kemanusiaan nih monster. Lagian dia monster lah, bukan manusia. Di sini terlihat sepertinya makin lama Tank Top Master tubuhnya semakin lemah. Bahkan dia memegang dada miliknya. Ya kemungkinan dia menghirup banyak asap beracun milik monsternya. Tank Top Master merasakan karena efek asap yang diberikan oleh monsternya membuat dia tidak bisa memberikan kekuatan Tank Top pada kaki dan pinggangnya. Dia bertanya-tanya apakah aku kehabisan kekuatan Tank Top. Nah, jadi pada pertandingan antara Tank Top Master sebelum kalah, sepertinya dia berhasil melukai monsternya, tetapi masih belum mampu mengalahkan Happy Smoker. Nah, sepertinya jika monsternya terus dibiarkan dan belum dibunuh, lama-lama asap beracun milik monsternya akan menutupi seluruh kota dan menyebabkan kerusakan yang serius. Menurut Tank Top Master, hal terakhir yang bisa dilakukannya adalah melepaskan tekanan pada tubuhnya, seperti meningkatkan kapasitas paru-paru hingga batasnya, menggunakan napas dalam-dalam milik tank topnya, dan menghirup semua asapnya karena tidak ada cara lain lagi menurutnya. Sepertinya Tank Top Master juga harus mengulur waktu beberapa menit agar pahlawan kelas S lainnya datang untuk melawan Happy Smoker. Kalau dilihat-lihat sih menurut Mimin, Tank Top Master ini masih belum mampu mengalahkan monster tingkat naga. Ya ketika di animenya aja melawan Garou yang masih manusia dia kalah. Nah gimana melawan monster tingkat naga? Ya udah pasti kalah lah. Nah tadi kan Tank Top Master berniat ingin menyerap semua asap milik monsternya. Tapi Tank Top Master merasa jika menyerap semuanya bisa berbahaya karena bisa melemahkan tubuhnya. Tapi mau bagaimana lagi, dia harus melakukannya dan menyerahkan sisanya kepada para tank top yang lain. Setelah itu di sini terlihat jika Tank Top Master ingin melepaskan tekanan pada tubuhnya atau menggunakan semua kekuatannya walaupun dia akan terluka. Dia pun menarik napas dalam-dalam, tapi tidak disangka-sangka tiba-tiba ada seseorang pahlawan yang lain membantu Tank Top Master. Jadi Tank Top Master tidak jadi terluka karena menggunakan kekuatannya. Pahlawan yang membantu Tank Top Master langsung menggunakan jurus miliknya yang bernama Tendangan Angin Bergelombang. Dari nama jurusnya aja sepertinya udah tahu sih kira-kira siapa yang bakal datang membantu Tank Top Master. Dan ternyata itu adalah Flashy Flash yang membantu Tank Top Master. Nah, karena tendangan milik Flashy Flash yang diarahkan ke monsternya membuat Happy Smoker terpental ke belakang. Kalau diinget-inget sih di pembahasan Mimin kemarin tentang Garou versus para pahlawan, Flashy Flash juga ikut bertarung melawan Garou monster. Nantilah Mimin lanjutin setelah membahas komik OPM chapter terbaru. Ya lagian baru rilis juga sih chapter terbarunya. Oke, kita balik ke pembahasan.
Nah, setelah Platypus menendang monster Happy Smoker, dia pun mengeluarkan jurus yang sangat kuat untuk mengalahkan monsternya. Di sini terlihat jika pedang milik Platypus tiba-tiba seperti menjadi 3 karena dia ingin menggunakan jurusnya. Jurus yang digunakan oleh Platypus bernama Sky Riving Slash. Bahkan di sini terlihat karena jurus miliknya seperti ada pusaran angin yang dihasilkan dari pedang miliknya. Mimin juga kurang tahu sih itu pusaran angin atau bukan, karena gambarnya berbentuk bulat-bulat doang sih. Kayak bekas efek gitu yang dikeluarkan pedangnya. Ya kalian bisa lihat sendirilah gambarnya. Mimin blur dikit agar tidak terkena copyright. Nah, seketika dalam sekejap karena jurus yang dikeluarkan oleh Platypus membuat monsternya langsung kalah hanya dalam 1 kali serangan. Dan ternyata jurus yang digunakan oleh Platypus adalah sesuatu yang dia pelajari dari gulungan ninja yang sudah ditinggalkan oleh milik seseorang. Tapi di sini Platypus nggak ngasih tahu sih siapa seseorang yang meninggalkan gulungan ninja itu. Setelah itu di sini Tank Top Master langsung terkejut dengan kekuatan Platypus karena dia mampu mengalahkan monster tingkat naga hanya dalam sekejap. Padahal Tank Top Master sangat kesulitan untuk melawan monster dan berakhir kalah, tapi malah Platypus dengan mudah mengalahkannya. Ini membuktikan jika perbandingan kekuatan antara kedua pahlawan ini lumayan jauh. Nah, ternyata ketika monster Happy Smoker mati, dia akan mengeluarkan banyak asap beracun. Dan Platypus merasa jika kota N yang tempat bertarung tadi sudah tidak bisa diselamatkan sekarang. Dan dia pun menyuruh untuk memperluas evakuasi, karena kalau dilihat emang sih asapnya udah menyebar ke seluruh kota. Setelah itu kita pun berpindah scene ke Tatsumaki yang ternyata sangat mudah mengalahkan monster tingkat naga. Tatsumaki di sini lumayan sombong karena dia mengatakan walaupun dengan jumlah monster yang banyak tetap tidak bisa mengalahkanku. Jadi kalau dilihat sih emang monster yang dilawan Tatsumaki adalah para serangga yang sangat banyak yang berkumpul menjadi satu dan menjadi level naga. Tapi walaupun begitu, Tatsumaki sangat mudah untuk mengalahkannya. Tatsumaki pun bertanya-tanya apakah tujuan dari monster yang dia lawan itu. Jika tujuannya untuk kehancuran, nah jika benar untuk itu, menurutnya lumayan sukses juga monsternya. Karena jika dilihat dari kota di sekitar Tatsumaki bertarung tadi sangat hancur sebelum dia berhasil mengalahkan seluruh monsternya. Setelah itu Tatsumaki melihat keadaan sekitar tempat dia bertarung. Tatsumaki pun merasakan jika walaupun dia tidak terluka melawan monsternya, tetapi kota tempat dia bertarung tadi sangat hancur. Ya Mimin lihat kotanya juga emang benar-benar hancur sih gara-gara pertarungan Tatsumaki melawan monster level naga tadi. Tapi menurut Mimin keren juga sih karena Tatsumaki sangat mudah mengalahkan monster level naga. Emang dah Loli Badas di sini OP banget. Bahkan kalau Mimin lihat di manga OPM chapter terbaru, ketika dia melawan pesaing Orochi, dia mampu memelintir kota Z. Ya walaupun kota Z itu sangatlah besar. Nah, apalagi melawan monster tingkat naga seperti ini, ya mudah bagi Tatsumaki untuk mengalahkannya. Nah, setelah itu kita beralih scene lagi ke pahlawan lain, yaitu Genos, yang di sini terlihat sangat hancur karena pertarungannya melawan monster naga. Kalau dilihat sih, Genos ini seperti kalah melawan monster level naga, tapi tidak disangka-sangka ternyata dia berhasil mengalahkan monster tingkat naga sendirian, walaupun dia terluka sangat parah juga. Ya menurut Mimin akhirnya Genos makin lama makin kuat juga sih, karena akhirnya bisa mengalahkan monster yang kuat. Genos merasa jika dia harus menjadi lebih kuat setiap hari, tapi level monster bisa meningkat dengan cepat, jadi dia susah untuk membuat sebuah kemajuan. Menurutnya permainan monster dan pahlawan lumayan kejam juga. Setelah itu di sini para warga yang melihat kejadian itu lumayan senang karena Genos bisa mengalahkan monster level naga. Ya untuk monsternya bisa dibilang jumlahnya sangat banyak sih, dan jika digabungkan akan menjadi level naga seperti yang dilawan Tatsumaki. Tapi bedanya yang dilawan Genos adalah seperti monster yang mempunyai sayap. Setelah itu ada warga yang mengatakan walaupun menang tetapi Genos terlihat kelelahan, apa dia baik-baik saja. Genos merasa walaupun dia memiliki banyak nyawa, tetapi hidup di neraka ini seperti tidak mungkin. Aku harus menjadi kuat. Nah, kayaknya di sini Genos benar-benar berniat menjadi sangat kuat karena dia mengatakan ingin menjadi kuat berulang kali. Setelah itu kita berpindah scene lagi ke Blue yang di sini terlihat bisa mengalahkan monster level naga sendirian, walaupun dia sangat kelelahan seperti Genos. Cuman bedanya Genos mah tubuhnya rusak dan tidak bisa bergerak, tetapi Blue tidak separah Genos sih. Di sini terlihat ada yang menanyakan kepada Blue apakah dia berhasil melawan monster tingkat naganya. Blue pun mengatakan jika dia bisa mengalahkan monsternya walaupun sangat kelelahan. Nah, karena pertarungan melawan monster tingkat naga itu membuat Blue harus mengeluarkan semua kekuatan yang ada di bajunya dan berakhir kehabisan energi. Dan dia pun di sini terlihat seperti tidak bisa bergerak karena pertarungan melawan monster tingkat naga. Blue pun menanyakan apakah ada peringatan darurat lain tentang monster. Di sini sepertinya Blue pengen ngelawan monster lagi nih, walaupun dia habis melawan monster juga.
Ya bisa dilihat dia malah menanyakan apakah ada monster lain yang masih hidup. Dan ternyata masih ada monster lain yang bertingkat naga juga. Ya kemungkinan Blue berniat melawannya. Nah ternyata selama ini yang berbicara dengan Blue adalah McCoy. McCoy mengatakan jika para pahlawan Neo Heroes belum datang ke tempat monster naga yang lain. Nah, tapi ternyata ada seseorang pahlawan yang melawan monsternya, cuman dari asosiasi pahlawan. Dan menurut McCoy, sepertinya nggak cukup membantu karena dia dari asosiasi pahlawan. Setelah itu di sini tidak disangka-sangka, Blue malah melepas baju teknologi miliknya karena tidak bisa digunakan lagi. Dan tidak disangka-sangka ternyata Blue ini berniat melawan monster tingkat naga lain yang belum dikalahkan. Padahal dia baru aja nih ngelawan monster tingkat naga dan kelelahan. Ya ternyata ada alasan juga kenapa Blue melakukan ini. Nantilah Mimin jelasin. Nah, McCoy yang mendengar jika Blue ingin melawan monster tingkat naga lagi langsung melarangnya karena mungkin dia bisa mati jika tidak menggunakan baju teknologi miliknya. Lagian baju yang digunakan tadi udah rusak sih dan tidak bisa digunakan, makanya Blue melepasnya. Tapi dia di sini lumayan nekat juga untuk melawan monster tingkat naga walaupun tidak menggunakan baju teknologi miliknya. Dan ternyata alasan dia ingin mengalahkan monsternya karena dia ingin melampaui ayahnya, yaitu Blaze. Dan dia nggak bisa berdiam diri melihat orang lain bertarung karena ingin membantunya. Ya kalau dilihat sih alasan Blue keren juga sih. Mungkin dia bisa aja menjadi seorang pahlawan sejati jika sikapnya lebih ditingkatkan lagi. Kayaknya ada kesalahan Mimin nih. Dulu kan Mimin mengira jika Blue adalah seseorang yang sombong, tapi ternyata enggak. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang webcomic One Punch Man chapter 129. Ya sebenarnya ceritanya masih lumayan panjang juga sih, tapi Mimin memutuskan untuk membuat bagian kedua karena kalau melebihi 20 menit videonya agak nggak enak aja gitu. Tapi tenang aja, Mimin setelah upload video ini bakal langsung upload lagi video bagian keduanya. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Samzaime.